Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu kisah yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 102, tentang kisah Harut wa Marut. Ada beberapa pendapat ketika ayat ini turun, di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan rasul. Akan tetapi orang-orang Yahudi menyatakan Nabi Sulaiman itu adalah seorang penyihir. Maka turunlah firman Allah Ta'ala. Di dalam persikisah Harut dan Marut ini telah banyak tersebar di kalangan masyarakat kita, berawal dari ketika para malaikat melihat makhluk Allah Ta'ala, yaitu bernama manusia, sedang banyak ditimpa masalah. Ada yang menyekutukan Allah Ta'ala, sebagian lagi ada yang berjudi, sebagian lagi ada yang berzina, mabuk, minuman keras dan sebagainya. Maka para malaikat ini berkata, "Ya Allah, kenapa manusia berbuat seperti ini?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, karena manusia itu diberi nafsu. Jikalaulah mereka manusia tidak diberi nafsu, maka dia tak mungkin akan bermaksiat. Itulah bedanya antara kehidupan malaikat dengan kehidupan manusia. Malaikat hanya diciptakan untuk tunduk dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diberi syahwat. Maka setelah itu berkatalah malaikat tadi, "Jikalaulah wahai Allah kami para malaikat engkau beri nafsu dan syahwat, pasti kami tak akan begitu ya Tuhan. Kami tak akan bermaksiat. Kami akan tetap tawakal dan tidak akan melanggar larangan-larangan-Mu ya Allah." Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai para malaikat, carikanlah aku di antara kalian para malaikat, dua malaikat yang paling saleh." Maka pada saat itu terpilihlah dua malaikat yang bernama Harut wa Marut. Dialah yang paling saleh. Maka setelah terpilih malaikat tadi, maka Allah Ta'ala masukkan pada hati dua malaikat ini, yaitu Harut dan Marut, yaitu syahwat dan nafsu. Setelah itu Allah Ta'ala turunkan dia ke dunia ini, yaitu di negeri Babilonia, yaitu di negeri Irak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dia dengan beberapa wanita cantik. Ikhwani yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang pertama, datanglah menggodanya seorang wanita cantik untuk mengajak malaikat ini berzina. Maka hampir-hampir perzinaan itu terjadi. Maka wanita itu berkata, "Wahai Harut Marut, aku mau berzina denganmu, tapi lakukanlah perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala, atau katakan kalimat-kalimat syirik." Tapi permintaan ini ditolak oleh malaikat Harut dan Marut. Malaikat ini berkata, "Aku tidak mau. Tidak mungkin aku bermaksiat kepada Allah Ta'ala, karena itu dosa besar, yaitu syirik pada Allah Ta'ala." Setelah itu datanglah wanita yang kedua dengan membawa seorang anak kecil. Maka wanita ini berkata, "Wahai Harut Marut, aku mau ikut denganmu, aku mau berzina denganmu, tapi kau harus bunuh anak kecil ini." Maka permintaan ini nampaknya terlalu berat untuk Harut Marut. Dia kembali menolak, "Aku tidak mau, karena membunuh adalah suatu dosa yang besar kepada Allah Ta'ala." Maka perzinahan itu pun tidak terjadi. Akan tetapi wahai ikhwani, datanglah wanita yang ketiga bernama Zurrah dengan membawa secangkir minuman keras. Maka pada saat itu Zurrah ini berkata, "Wahai Harut Marut, permintaanku tidak seberat dengan wanita-wanita tadi. Permintaanku hanya satu. Persyaratanku hanyalah kau minum saja minuman ini,
maka aku mau ikut denganmu dan berzina denganmu. Maka dipikir-pikirnya oleh marut-marut ini, kalau hanya dengan meminum minuman keras ini, aku hanya mabuk, dosanya tak sebesar mensekutukan Allah dan tak sebesar membunuh. Maka tertipulah harut-marut ini, dia meminum anggur atau minuman keras tadi. Ketahuilah ikhwani yang dimuliakan Allah, orang kalau sudah mabuk, sudah meminum minuman keras, maka perkataannya ngelantur, apapun akan dia ucapkan, sampai-sampai harut-marut ini mengatakan kalimat-kalimat yang menyekutukan Allah, mengkufurkan Allah Ta'ala, mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu durhaka akan Allah Ta'ala. Dan setelah itu dia membunuh anak kecil tadi, dan akhirnya terjadilah perzinaan dengan wanita bernama Zurrah tadi. Ingatlah hai saudara-saudaraku, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang ketika mabuk terus dia mendengar azan, maka dia akan berwudu dengan air kencingnya sendiri. Karena tak sadarnya dia mengira air kencingnya itu adalah keran tempat berwudu, sampai berfungsi. Sampai begitulah kalau orang sudah mabuk, maka apapun yang dia bicarakan, apapun yang dia buat, tidak akan bisa lagi dia kendalikan. Maka turun firman Allah Ta'ala pada waktu itu, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antus sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati salat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Ikhwani yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali ke kisah tadi. Setelah mabuk dua malaikat tadi, bicaranya telah menyekutukan Allah dan terjadi perzinaan dan terjadi pembunuhan anak, maka tak lama kemudian wanita tadi sadar. Maka malaikat tadi sadar dan menyesal atas perbuatannya, dan dia ingin kembali ke langit menghadap Allah Ta'ala dengan bertaubat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya dua pilihan. Wahai Harut Marut, engkau dapat azab di dunia atau menerima azab di akhirat. Kalau kau terima azab di akhirat, khalidina fiha, azabmu kekal dan abadi. Tapi kalau kau terima azab di dunia, maka sampai waktu yang telah kami tentukan. Maka Harut dan Marut ini memilih azab di dunia, yaitu digantung kakinya ke atas dan kepalanya ke bawah. Maka ikhwani yang dimuliakan Allah, setelah itu, setelah malaikat ini Harut Marut mendapatkan yang namanya azab, yaitu kaki digantung ke atas dan kepala ke bawah, maka datanglah wanita tadi. Wahai Harut Marut, ajarkanlah kalimat-kalimat mantra-mantra yang bisa membuatku terbang ke langit. Maka kemudian Harut Marut mengajarkan beberapa kalimat. Maka dipelajarilah oleh yang namanya Zurrah tadi. Maka setelah dipelajari, dipraktekkanlah mantra-mantra itu, maka akhirnya wanita itu terbang ke langit. Dan sampai ke langit tinggi, sampai ke tinggi, sampai ketinggian yang Allah yang tahu. Maka Allah tarik dan dijadikan wanita itu menjadi bintang. Itulah yang namanya dengan bintang Zurrah. Tapi sayang beribu sayang, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah kisah ini adalah batil. Kisah ini adalah batil, palsu. Karena kisah ini sanadnya tidak ada dan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Wa yaf'aluna ma yu'marun, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat itu mengerjakan yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna amma yu'marun, dan mengerjakan malaikat-malaikat itu apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bagi saudara-saudaraku, kalau buka Google atau YouTube, maka akan keluarlah kisah-kisah ini. Maka kisah ini adalah batil. Janganlah dipercaya wahai saudara-saudaraku. Jadi
Bagaimana kisah yang sebenarnya? Dan siapa Harut Marut? Para ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kisah Harut Marut ini sebenarnya dimulai daripada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam diutus oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul, maka para syaitan dan jin sebenarnya senantiasa naik ke langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahawa seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan wahyunya, maka yang pertama kali menerimanya ialah Jibril alaihi salam. Maka suara wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tersebut kepada Jibril ibaratkan rantai yang dihempaskan ke batu. Maka pada saat itu pingsanlah seluruh para malaikat. Maka yang pertama kali sadar dari pingsannya ialah Jibril alaihi salam. Maka setelah Jibril sadar, maka diwahyukanlah seluruhnya kepada Jibril alaihi salam. Maka setelah wahyu selesai, maka barulah malaikat-malaikat yang lain terbangun dan bertanya-tanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu ya Jibril? Maka Jibril pun memperdengarkan kepada malaikat-malaikat yang lain. Maka berkatalah malaikat-malaikat tadi, qalul haq ya Jibril. Wahyu yang difirmankan kepadamu betul ya Jibril. Maka waktu Jibril menerangkan kepada malaikat-malaikat yang lain, wahai ikhwani, maka setan-setan dan jin pun naik ke langit, ke tempat-tempat kamp mereka, sambil mendengarkan Jibril dan malaikat-malaikat yang lain menceritakan wahyu yang diturunkan Allah. Maka idza sam'ada, yaitu tempat-tempat kamp mereka. Setiap kali mereka mencuri wahyu-wahyu tadi, mereka berkata, para setan, untuk membisikkan kepada setan yang di bawahnya untuk disampaikan ke bumi, dan yang di bawah menyampaikannya ke bawah lagi. Kalaulah seandainya ada 1000 jin dari langit sampai ke bawah, maka akan tersebarlah kebohongan 1000 kebaikan. Kenapa? Karena jin yang pertama telah berbohong, apa yang didengarnya tidak disampaikannya seperti apa yang disampaikannya. Artinya, apa yang didengarnya tidak seperti yang dia ucapkan waktu menyampaikan kepada jin yang di bawahnya. Maka perkataan jin tersebut 99% bohong semuanya. Cuman satu yang benar, itu pun tak sampai ke bumi. Dan seandainya ada yang benar itu hanyalah kebetulan saja. Maka setelah itu, wahai ikhwani, setan-setan dan jin dibawalah wahyu-wahyu yang dia bawa tadi, mencari tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal, dukun-dukun, orang-orang pintar, untuk dibisikkannya, baik melalui mimpi ataupun secara terang-terangan, yaitu berita-berita gaib yang dibawa oleh jin tadi. Padahal itu adalah bohong belaka. Dan dukun itu, hai kaum muslimin, akan menambah kedurhakaan jin itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, maka setelah Nabi Sulaiman alaihissalam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ingat saudaraku, dari seluruh keturunan Yakub alaihissalam disebut Israel atau Bani Israel. Maka beliau memiliki 12 keturunan, di antaranya Yusuf dan Benyamin. Kalau dari 12 putra, inilah lahir keturunan-keturunan Yakub, Bani Israel. Nah, dari keturunan-keturunan Bani Israel terbagi menjadi 2. Pertama, ada yang diberikan kepada mereka Nabi dan Rasul, dan yang kedua, ada dikaruniai mereka oleh Allah Ta'ala, yaitu menjadi penguasa atau menjadi raja. Nah, ada 2 Nabi Allah yang digabungkan antara raja dan Nabi.
artinya nubuwah dan kerajaan. Siapa mereka? Pertama, Nabi Daud alaihi salam. Dia sebagai nabi dan juga sebagai rasul dan juga sebagai raja. Kalau yang lain-lainnya sebelumnya, kalau nabi, nabi saja. Kalau rasul, rasul saja. Tapi Daud, Allah Subhanahu wa taala gabungkan antara nabi dan raja. Kemudian setelah Nabi Daud alaihi salam meninggal dunia, warisan ini diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala pun gabungkan keduanya, yaitu kerajaan dan juga sebagai nabi. Maka di dunia ini, wahai ikhwani, ada 4 raja yang super power. 2 kafir, 2 beriman. Kalau yang beriman, dialah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau yang kafir, dialah Namrud dan Bukhtanasar. Dan Bukhtanasar ini, wahai kaum muslimin, sebenarnya dahulu waktu berkuasa, dia menyerbu negeri Palestin dan memperbudak bangsa-bangsa Yahudi. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kembali ke kisah tadi, bahawa seketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala, diberi kekuasaan oleh Allah untuk tunduk padanya, yaitu berupa jin, angin, binatang, tunduk pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seluruh hewan-hewan tunduk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Sulaiman selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang sebelum aku ataupun orang-orang sesudah aku. Dan Nabi Sulaiman ini memiliki pasukan yang sangat kuat dari kalangan jin dan manusia. Dan setelah itu, Nabi Sulaiman ini, kaum muslimin dan muslimat, mempunyai seseorang tukang catat. Jadi pekerjaannya hanya mencatat apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, baik dari rahasia Sulaiman sendiri ataupun rahasia-rahasia bangsa jin, bangsa manusia dan hewan sekalipun, dan nama-nama Allah yang azam. Dan isi catatan yang dicatat itu hanya Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala saja yang tahu, dan para pencatatnya itu. Maka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Nabi Sulaiman alaihissalam mendekati ajalnya, maka Nabi Sulaiman akhirnya mengubur catatan-catatannya tadi di bawah singgasananya yang disimpan di dalam kotak dan dikuburkan di bawah kursi Nabi Sulaiman. Dan setelah dikuburkan, Nabi Sulaiman pun berkata, Maniktaraba fiha dasunduk minal jin sayastarih. Barang siapa yang mendekati sundukku ini, kalau dia dari kalangan jin, maka dia akan terbakar. Walakin maniktaraba minal insi bikalimatin yaz'am fiha an ahadan ghairallah ya'riful ghaib fasa'aktuluhum. Akan tetapi, kata Nabi Sulaiman, seandainya dia dari kalangan manusia dan mendekati sundukku ini, kemudian membaca kalimat-kalimatku ini yang aku tulis, kemudian dia mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, maka saya sendiri akan membunuhnya. Makanya tidak ada yang berani dari kalangan jin dan manusia mendekati sunduk itu. Maka tak kala Sulaiman alaihissalam wafat dan tidak ada yang tahu meninggalnya kapan, sewaktu Nabi Sulaiman alaihissalam mengawasi pasukannya di kalangan jin bekerja sambil berdiri memegang tongkat, maka wafatlah Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan sambil duduk Nabi Sulaiman alaihissalam memegang tongkat. Maka tak kala dimakan rayap kursi dan tongkatnya, maka robohlah kerajaan Sulaiman alaihissalam. Maka barulah tahu dari kalangan jin bahawa Sulaiman alaihissalam telah wafat. Para ikhwani yang dimuliakan Allah, maka setelah itu bergantilah generasi dan keyakinan umat kepada Nabi Sulaiman
dan ketahidan kepada Allah Ta'ala kembali memudar. Maka datanglah syaitan ke negeri Babil yang mereka telah rusak akidahnya. Akhirnya kemudian syaitan menjelma pun menjadi manusia yang soleh. Dan ketika itu ada 2 orang di negeri Babil ini, 2 orang bernama Harut wa Marut. Sehingga seolah-olah Harut wa Marut ini dia dianggap malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma unzila 'alal malakain bi Babila Harut wa Marut." Dan apa yang kuturunkan atas 2 malaikat, yaitu Harut dan Marut di negeri Babil. Artinya Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi manusia yang dianggap sebagai malaikat karena kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesolehannya. Ada juga ahli tafsir mengatakan bahwa dia adalah syaitan yang menyamar sebagai Harut wa Marut, sebagai manusia dan berpura-pura menjadi malaikat. Walaupun pendapat yang rajih dan masyhur, dia adalah manusia, minal bashar. Dan pendapat yang mengatakan dia manusia adalah pendapat yang mendekati kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Maka setelah itu akhirnya syaitan ini mendekati Harut dan Marut. Kemudian syaitan ini mengatakan kepada Harut Marut, "Wahai Harut Marut, aturiduna an adullakum ala mulki Sulaiman? Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah kerajaan Sulaiman, sebagaimana engkau melihat Sulaiman dapat menundukkan seluruh makhluk jin dan manusia dan lain-lainnya? Maka aku pun akan menunjukkan padamu apa yang dimiliki oleh Sulaiman." Maka Harut Marut ini sebenarnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Harut Marut tertipu oleh syaitan ini. Tapi sebelum itu Harut Marut mengatakan, "Kenapa tak kau saja yang mengambilnya sendiri, wahai orang saleh?" Maka syaitan ini ketakutan kaum muslimin dan muslimat. Dia gemetar. Akhirnya syaitan ini maklum jin dan syaitan, penipu yang sangat ulung, penipu yang sangat dahsyat. Akhirnya tertipu jugalah Harut dan Marut ini. Maka kata syaitan, "Maka bongkarlah di bawah kursi ini ada sunduk, ada kotak, di situ ada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam." Akhirnya Harut dan Marut ini masuk jebakan syaitan dan dia membongkar kursi kerajaan Sulaiman alaihissalam. Dan dia menemukan kitab berisi catatan-catatan ilmu Sulaiman alaihissalam yang bisa menundukkan jin, angin, hewan dan manusia. Maka setelah itu mereka keduanya mempelajarinya ilmu-ilmu itu. Dan setelah mempelajari catatan-catatan Sulaiman itu, dia pun memiliki ilmu sihir. Dan tersebarlah berita, kalau kamu ingin belajar sihir, maka datanglah kepada Harut dan Marut. Itulah guru sihir yang paling sakti di zaman itu. Maka kaum muslimin dan muslimat, berbondong-bondonglah orang-orang berdatangan mempelajari ilmu sihir itu kepada Harut Marut. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, pada saat itu siapa yang banyak mempelajarinya? Ialah di kalangan orang-orang Yahudi. Ketahuilah kaum muslimin, kalau kita lihat sejarah, siapa yang menyihir Nabi SAW? Dialah orang-orang Yahudi. Pada waktu itu diambilnya sisir Nabi SAW, diambilnya rambut Nabi dan dijadikan buhul untuk menyihir Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang-orang yang suka sihir pada awalnya ialah orang-orang Yahudi. Karena menurut sejarah, orang-orang Yahudilah yang pada waktu itu banyak mempelajari sihir. Maka kata Nabi SAW, "Hatu sahir qatal." Balasan bagi pelaku sihir atau dukun adalah dibunuh dan dipenggal. Makanya Umar radhiyallahu an pernah memenggal tukang sihir, dan sahabat yang lain seperti Hafsah juga pernah memenggal tukang sihir.
Ikhwani yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka setelah orang-orang berbondong-bondong mempelajari ilmu sihir itu kepada Harut Marut, terlebih dahulu Harut Marut memperingatkan kepada setiap yang datang belajar kepadanya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah, dan janganlah kalian mempelajari ilmu sihir ini, kata Harut Marut, dan tidak mengajarkan mereka daripada salah seorang hatta yaqula innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah, ujian, maka janganlah kufur kalian, kata Harut Marut. Maka mendengar ucapan itu, sebahagian orang-orang kembali pulang dan tidak jadi mempelajari ilmu sihir itu. Akan tetapi sebahagian lagi tetap mempelajari walau telah diberi peringatan oleh Harut dan Marut. Kalau kalian masih bersikeras juga, kata Harut dan Marut, mempelajari ilmu ini, maka jangan gunakan ilmu itu untuk maksiat dan jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ikhwani, pada kenyataannya setelah mereka mempelajari sihir dan durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendurhakai ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan pertama ya ilmu yang dia pelajari, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, maka mereka mempelajari ilmu-ilmu sihir untuk memisahkan di antara suami dan istri dan sejenisnya yang lain. Dan sihir itu berkembang sampai ke negeri kita, apapun bentuknya, santet, jampe-jampe, jimat-jimat, tawa-tawa, kataguran, kesibaran, tasapo dan lainnya. Itu semua sebenarnya adalah ilmu-ilmu sihir yang sumbernya tetap berasal dari Harut dan Marut. Maka kita sebagai orang Islam haram bagi kita untuk mempelajarinya. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, maka cukuplah bagi kita yaitu pedoman yang sangat mulia, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi ikhwani, ada juga pendapat yang lain mengatakan di dalam tafsirnya Ibnu Abbas Al-Aufi mengatakan, yaitu ketika kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam sirna, sekelompok jin manusia murtad dan mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka belajar ilmu-ilmu sihir. Namun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengembalikan kerajaan Sulaiman itu kepada Nabi Sulaiman, maka datanglah dari kalangan jin dan manusia yang murtad tadi kembali kepada agama Allah Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam seperti sedia kala. Maka kemudian setelah Nabi Sulaiman berkuasa kembali, maka Nabi Sulaiman menyita kitab-kitab sihir mereka, artinya mengitab ilmu-ilmu mereka, pengikut-pengikutnya yang murtad tadi, dan menguburkannya di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka tak kala roboh kerajaan Sulaiman, maka barulah sebagian manusia dan jin mencuri kitab-kitab tadi dan berkata, ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Nabi Sulaiman alaihissalam dan dijadikannya sebagai kitab-kitab mereka. Maka dibantah oleh Allah Ta'ala, wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah kafir Sulaiman itu, dia tidak pernah mengajarkan ilmu sihir, walakinna syayatina kafaru, dan akan tetapi mereka para syaitanlah dan jinlah yang kafir. Wallahu a'lam bissawab.